Rupanya perdagangan cendana yang menguntungkan ini membuat pihak VOC Belanda juga menaruh minatnya pada Pulau Timor, yaitu 1 abad sesudah Portugis berdagang di Timor. Guna mencapai tujuan itu, Belanda berupaya untuk menguasai jalur perdagangan cendana, bahkan memandang perlu untuk dapat menguasainya sampai pada sumbernya itu sendiri. Belanda memiliki keyakinan yang tinggi bahwa persaingan dengan Portugis akan membawa keuntungan di pihak mereka. Berdasarkan pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, Belanda berhasil merebut Malaka dari tangan Portugis pada tahun 1602. Selanjutnya mereka berhasil merebut Ambon juga dari Portugis pada tahun 1605. Pada kenyataannya, perebutan hegemoni perdagangan cendana di Timor dan sekitarnya tidak semudah yang diperhitungkan Belanda. Ini selanjutnya dibuktikan dengan usaha-usaha Belanda yang mengalami kegagalan hingga abad ke-20 atau setidaknya selama hampir 300 tahun dengan hasil yang mengecewakan. Ternyata upaya monopoli dagang Belanda ini menemui kesulitan yang tentu saja disebabkan oleh penolakan raja-raja lokal dan juga karena pihak Portugis sebagai pesaing Belanda juga terutama oleh Topas, Portugis hitam. Sekelompok keturunan Portugis yang secara alami telah mampu masuk ke dalam sistem kekerabatan melalui kawin-mawin dengan orang pribumi baik di Timor maupun Flores. Sejarah mencatat tentang awal mula masuknya pengaruh Belanda dalam persaingan perdagangan atas Pulau Timor adalah saat Pieter Both menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia. Pada tanggal 20 April 1613 Benteng Hendrikus, Lahayong, di Solor direbut dari tangan Portugis di bawah komando Kepala Regu Apollonius Scott. Berdasarkan sumber-sumber Belanda, disebutkan bahwa pasukan Scott mampu mengambil alih benteng karena lebih dari 500 penghuni benteng pada saat itu sedang dalam ekspedisi berdagang cendana di Pulau Timor walaupun kemudian bala bantuan datang dari Timor. Namun kedatangan mereka sudah terlambat untuk membantu keluarga mereka. Setelah penguasaan Solor oleh Belanda ini, maka orang-orang Portugis memindahkan permukiman mereka ke Larantuka dan dari sana mereka meneruskan usaha perdagangan cendana di Timor. Itulah sebabnya mereka kemudian akan dikenal dengan sebutan Larantuqueiros, orang Topas Larantuka. Sebaliknya setelah Scott menguasai Solor, maka pada tanggal 4 Juni 1613, Scott tiba di utara Pulau Timor dan ia meminta untuk beraudiens dengan Raja Mena dan Raja Ason. Scott bernegosiasi dalam upaya memperoleh dukungan kedua kerajaan ini sebagai sekutunya. Dalam negosiasinya, ia dibantu seorang penerjemah bernama Jinge de Frey dan Memang. Kemudian kedua kerajaan ini berjanji untuk memasok cendana. Dengan alasan inilah Scott berjanji untuk membangun pelabuhan di Mena. Dengan suksesnya Scott bernegosiasi dengan kerajaan Mena dan Ason, maka Belanda memiliki pijakan di utara Pulau Timor. Selanjutnya dua orang agennya yaitu William Jacobus dan Melis Andreas bahkan telah berhasil membuat kontak dagang dengan Raja Amanuban di selatan Pulau Timor. Pada saat itulah, Scott menerima utusan dari Raja Kupang yang menawarkan diri untuk masuk agama Kristen bersama dengan semua rakyatnya. Rupanya mereka telah berjanji kepada Portugis untuk masuk agama Kristen sebelum kedatangan Belanda. Dengan alasan inilah Belanda akhirnya dapat menanamkan pengaruhnya di Kupang. Pada tahun 1653 setelah gempa bumi di Solor, maka Belanda menggeser pasukan utama mereka dari Solor ke Kupang. Di Kupang mereka merebut dan memperbesar benteng yang dirintis oleh biarawan Jacinto di Teluk Kupang serta mendirikan sebuah benteng batu yang diberi nama benteng Fort Concordia. Lokasi ini memang cukup strategis sebab memberi mereka keuntungan sebagai pelabuhan yang aman dari semua cuaca dengan pemukiman berupa benteng yang memudahkan pasokan barang dari Batavia, sekaligus menempatkan mereka pada jarak yang dekat dari sumber-sumber utama kayu cendana di Timor yang masih dikendalikan oleh Topas dan sekutu lokal mereka. Turut sertanya Belanda dalam perdagangan cendana di Pulau Timor ini, kemudian menciptakan iklim persaingan antara kelompok-kelompok yang berkepentingan dalam usaha penguasaan perdagangan. Pihak yang terlibat dalam persaingan ini tentu saja pihak Belanda, Portugis, pedagang Makassar dan Ambon yang memang telah lama berdagang sebelum masuknya pengaruh Eropa. Elemen lainnya adalah Topas dan tentu saja para penguasa lokal di Timor yang memang sulit untuk dikontrol dibanding dengan penguasa-penguasa lokal di daerah Nusantara lainnya. Itulah sebabnya dominasi bangsa Eropa, baik Belanda ataupun Portugis, atas Pulau Timor tidak sebanyak tahun-tahun yang dialami oleh pulau-pulau lainnya di Nusantara. Bila literatur sejarah baik di dunia pendidikan maupun yang bersifat ilmiah menyebutkan bahwa penjajahan bangsa Eropa atas Kepulauan Nusantara adalah selama 350 tahun, namun ternyata tidak demikian dengan beberapa wilayah di Pulau Timor. Dengan ketatnya persaingan perdagangan cendana di Timor ini, maka situasi politik di Timor meruncing bahkan sentimennya mempengaruhi hubungan Belanda dan Portugis. Namun Belanda dan Portugis masih berusaha untuk meredamnya dengan perjanjian-perjanjian.
Profesor Hans Hagerdal menjelaskan bahwa tahun 1663 dibuatlah perjanjian damai antara kedua belah pihak, namun ternyata perjanjian ini sulit untuk dijalankan terutama oleh peran pentingnya Topas atau Portugis hitam, yaitu sekelompok mestizo, yakni orang-orang keturunan Portugis namun hidup dalam konteks budaya lokal Timor dan mereka benar-benar tidak di bawah kontrol Portugis, walaupun mereka ini sebenarnya mengakui dirinya sebagai seorang keturunan Portugis. Mengenai orang-orang Topas ini, Dr. Hagerdal mengatakan demikian. Orang-orang Topas ini hidup dalam permusuhan yang benar-benar nyata dengan Portugis putih dan juga dengan Belanda untuk periode waktu yang cukup lama. Permusuhan memang telah nampak di beberapa tempat di luar Pulau Timor, namun untuk kasus Timor, permusuhan Topas dengan Portugis putih dan Belanda tampak lebih nyata dan lebih ekstrim dari yang sudah-sudah. Dampier adalah seorang bajak laut Inggris yang mengunjungi Livau pada tahun 1699 dan ia memberikan gambaran yang perseptif tentang komunitas ini. Ia menyebut bahwa orang-orang Topas ini adalah komunitas yang membaur dan bercampur multibahasanya. Mereka, para Topas, tidak memiliki benteng, tetapi tergantung pada aliansi mereka dengan pribumi. Dan sesungguhnya mereka sudah begitu bercampur, sehingga sulit untuk membedakan apakah mereka Portugis atau Melayu. Bahasa mereka adalah Portugis, dan agama yang mereka miliki adalah Romawi, Katolik. Mereka mengakui kerajaan Portugal sebagai negara mereka, namun mereka tidak akan menerima petugas yang dikirim. Mereka berbicara secara acak bahasa Melayu dan bahasa asli mereka sendiri, serta bahasa Portugis. Para Topas akhirnya berhasil mempengaruhi situasi politik di Timor serta mengontrol perdagangan cendana di daerah pedalaman sekaligus menolak eksistensi Belanda dan Portugis putih. Ini karena kemampuan mereka berasimilasi dengan pemimpin suku-suku asli dan masyarakat Timor.